Nggak seharusnya orang yang telah mendapatkan hukuman mati pada akhirnya bisa bebas. Hai, halo teman-teman YouTube aku tersayang, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, baik-baik saja, serta selalu semangat dalam menjalani hari kalian. Buat kalian yang baru di channel ini, perkenalkan nama aku Diah. Dan di channel ini aku bercerita mengenai berbagai true story dari seluruh dunia, terutama true crime. Jika ini adalah konten kalian, please dukung aku dengan cara subscribe ke channel ini dan juga tekan notification icon-nya, ting-ting, agar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video-video baru. Buat kalian yang telah menjadi family channel ini, selamat datang kembali. Senang sekali melihat kalian di sini lagi. Welcome back and thank you. Di video kali ini aku akan bercerita mengenai Handoko Dewantono alias Oki. Buat kalian yang lahir di tahun 1980-an mungkin akan ingat siapa dia. Tapi aku pun yang lahir di dekade itu nggak ingat sama sekali, gengs. Sampai aku baca kembali kasus ini. Kasus ini menurut aku sangat menarik karena terjadi di Amerika Serikat, tapi oleh orang Indonesia. Terus gimana? Simak saja videonya, gengs. Without further ado, ayo kita mulai saja cerita kita hari ini. Cerita kita kali ini terjadi di Los Angeles, Amerika Serikat di awal tahun 1990-an. Tidak banyak lagi berita yang aku bisa kumpulkan untuk membuat cerita kali ini, gengs. Karena waktu itu internet belumlah se-booming sekarang. Namun ini adalah salah satu cerita yang menarik banget untuk bisa aku sampaikan ke kalian. Jadi nanti kalau ada sesuatu yang kurang, please tulis di komentar di bawah agar aku bisa pin komennya untuk kita semua yang nonton video ini. Oke, kita masuk ke ceritanya. Pada tanggal 10 Agustus 1994, kepolisian Los Angeles dikejutkan oleh ditemukannya 3 mayat di sebuah gudang di Northridge, Los Angeles. Ketiga mayat tersebut kemudian diidentifikasi sebagai Suresh Mirchandani, 40 tahun, seorang warga negara India, serta Gita Sutanaswar, 30 tahun, dan Eri Triharto Darmawan, 26 tahun, keduanya adalah warga negara Indonesia. Nah, setelah diselidiki, gengs, ternyata gudang tersebut disewa oleh seorang WNI bernama Handoko Dewantono, biasa dipanggil Oki, yang saat itu berusia 30 tahun. Salah satu di antara ketiga korban tersebut, yaitu Eri Triharto Darmawan, ternyata adalah adik si Oki ini. Kepolisian wajar dong kemudian mencurigai Oki ini sebagai pelaku ketika pembunuhan tersebut, gengs. Sidik jari Oki pun banyak ditemukan di gudang tersebut. Apalagi nih, bahkan setelah ketiga mayat tersebut ditemukan, dia tetap melanjutkan pembayaran sewa gudang tersebut, gengs. Ibunda Oki saat itu mengirimkan salah satu cek pembayaran gudang tersebut atas permintaan Oki, karena Oki bilang kepadanya bahwa adiknya sekarang berada di dalam gudang tersebut dan memerlukan uang tersebut. Hal ini memang setengah benar sih. Tapi gengs, dingin banget nggak sih bilang ke ibunya sendiri seperti itu? Swear aku merinding pas baca ini, gengs. Sebuah cek kedua yang dikirimkan ke gudang tersebut juga penuh dengan sidik jari Oki, gengs. Detektif kepolisian Los Angeles kemudian menggunakan alamat ibunda Oki di Indonesia untuk menemukan Oki. Alamat tersebut tertera di belakang cek yang dikirimkan oleh ibunda Oki tadi guna pembayaran gudang tersebut, gengs. Nah, ternyata saat itu Oki sudah tidak lagi berada di Amerika Serikat dan sudah berada di Indonesia kembali. Kepolisian Los Angeles kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada kepolisian Indonesia di Jakarta, dan kemudian mereka menangkap Oki pada bulan Januari tahun 1995. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Berarti sekitar 6 bulan sejak ditemukannya 3 mayat tersebut, gengs. Namun bagaimana semua ini bisa terjadi? Nah, begini, gengs, ceritanya. Handoko Dewantono atau dikenal dengan nama panggilan Oki, lahir di tahun 1964. Dia adalah anak dari sebuah keluarga berada di Indonesia dan dikenal sebagai orang yang ramah dan cerdas. Oki hijrah ke Amerika Serikat di akhir tahun 1980-an bersama pacarnya dengan visa pelajar atau student visa. Jadi saat itu status dia di sana adalah seorang mahasiswa, gengs. Awalnya dia tinggal di Kansas, di mana dia bersekolah di sana sebelum dia akhirnya pindah ke Pennsylvania. Pada akhirnya Oki pindah lagi dan kali ini ke Los Angeles. Setelah pindah ke Los Angeles ini, Oki berpindah-pindah tinggal di berbagai tempat, gengs. Di North Hills, Northridge, Westwood, dan juga Lake Forest di area Orange County. Oki akhirnya menikah dengan pacarnya, Anggia Hasti Benyamin. Kalau dilihat dari luar, gengs, sepertinya semuanya tampak sempurna, bukan buat si Oki ini? Namun dibalik semua itu, ternyata Oki ini mempunyai sisi kelam, gengs. Pernikahan Oki dan Anggi, demikian panggilan istrinya, ternyata tidak harmonis. Anggi ini sering mengalami KDRT dan tampaknya perbuatan
persahabatan ini tidak berubah, walaupun kemudian pasangan ini dikaruniai seorang putra laki-laki bernama Raffi Agawinasya. Nah, karena perilaku Oki ini nggak berubah, tetap KDRT, pada akhirnya keluarga Anggi turun tangan, gengs. Anggi pun kemudian cerai dari Oki dan membawa pergi anak mereka. Akhirnya Anggi pun pulang ke Indonesia bersama anak mereka tadi, tapi aku nggak bisa temukan detail informasi dengan jelas kapan mereka pulang ke Indonesia, gengs. Nah, kemudian pada tahun 1991 nih, Oki dan adiknya yang bernama Eri Triharto Darmawan tadi tinggal di Los Angeles. Saat itu Oki telah mulai berbisnis dan dia memiliki usaha binatu atau laundry, termasuk dry cleaning. Di tahun itu, pada bulan Januari tahun 1991, Oki menjual bisnis dry cleaningnya ke Suresh Mirchandani, seorang pria India berusia 40 tahun. Dia menjual bisnis tadi senilai $100.000. Namun 7 bulan kemudian, gengs, Suresh memutuskan untuk meninggalkan bisnis tersebut walaupun dia masih berhutang puluhan ribu dolar kepada Oki. Oki setelah ditangkap menyampaikan kepada pihak berwajib bahwa adiknya lah, atau si Eri, yang menembak dan membunuh Suresh pada bulan Agustus tahun 1991. Namun pihak kepolisian Los Angeles, detektif Ted Paul, tidak mempercayai hal tersebut, gengs. Menurut Oki nih, terbunuhnya Suresh dimulai dengan pertengkaran di mobil yang saat itu dikendarai oleh Oki dan ditumpangi oleh Eri dan juga Suresh. Pertengkaran tersebut disulut oleh tuntutan Eri agar Suresh mengembalikan uang sebesar $80.000 Amerika Serikat yang merupakan dana patungan ketiganya. Eri sendiri telah menyetorkan uang patungan dia sebesar $40.000 Amerika Serikat. Uang sebesar itu pula lah yang ingin dimintanya untuk biaya hidup dan biaya kuliah selama dia berada di Amerika Serikat itu, gengs. Namun bukannya berniat mengembalikan, Suresh ini malah marah-marah dan memukuli jok yang diduduki oleh Eri. Eri pun kemudian marah, gengs, dan kemudian mencabut pistolnya. Dia pun kemudian menembak Suresh di dadanya dan Suresh pun tewas. Awalnya mayat Suresh ini disembunyikan di sebuah gudang di kawasan Sepulveda, namun setelah sebulan disembunyikan, Oki dan Eri memindahkannya ke area Garden Grove. Dan entah apa yang merasuki keduanya, gengs. Pada bulan Januari 1992, mayat Suresh ini kembali dipindahkan ke area Sepulveda. Kedua kakak beradik ini berhasil menyembunyikan kejahatan mereka dengan cukup rapi. Nah, di musim semi tahun 1992 nih, Oki mulai membujuk temannya yang bernama Gita Sultan Azwar, seorang gadis cantik keturunan Minang yang berusia 30 tahun pada saat itu, dan yang pada saat itu masih tinggal di Indonesia, untuk datang ke Amerika Serikat. Dia juga menawari Gina ini untuk menjadi rekan bisnisnya. Nah, gadis cantik yang kebetulan juga kaya ini sayangnya setuju, gengs, dan dia pun datang ke Amerika untuk bersekolah. Dan selain itu juga, dia membawa uang tambahan sebesar $200.000 Amerika Serikat untuk diinvestasikan ke dalam salah satu bisnis Oki ini. Namun rupanya bisnis ini fiktif, gengs. Pada tanggal 3 November tahun 1992, setelah kembali dari perjalanan ke Paris, Gina bilang ke Oki bahwa dia nggak jadi berinvestasi di bisnis Oki ini. Dia mundur jadi rekan bisnis Oki. Tapi nggak diduga, gengs, Oki pun menjadi kalap dan dia memukul Gina di rumah sewaannya di Brentwood, Los Angeles. Pukulan benda tumpul di kepala Gina sangat keras hingga akhirnya membuatnya tewas, gengs. Sebuah sumber lain menyatakan bahwa Gina ini adalah pacar Oki, dan Oki marah saat itu karena Gina menghabiskan uang yang diminta oleh si Oki ini untuk berfoya-foya, gengs. Tapi aku lebih berpegang pada yang di awal tadi, karena sumbernya lebih jelas. Nah, setelah si Gina ini tewas di garasi rumahnya tersebut, sama halnya dengan pembunuhan yang pertama tadi, Oki berkolaborasi dengan adiknya, Eri. Mayat Gina kemudian dibungkus dengan plastik, lalu dimasukkan ke dalam gentong, yang kemudian disimpan di sebuah gudang tua di Sepulveda, tempat yang sama dengan dimana mayat Suresh tadi, gengs. Nah, beberapa bulan kemudian, pada bulan Desember tahun 1992, Oki bertengkar hebat dengan adiknya, Eri. Pertengkaran tersebut awalnya pertengkaran mulut biasa, gengs, dan terjadi di sebuah apartemen di barat Los Angeles. Namun kemudian saking panasnya pertengkaran tersebut, gengs, Oki kemudian kalap dan memukuli adiknya hingga tewas. Namun sebuah sumber menyatakan bahwa pertengkaran tersebut terjadi karena Eri ini meminta uang kepada Oki. Namun konyolnya si Eri ini menodongkan pistol kepada Oki, gengs. Nah, Oki ini nggak terima kan. Kemudian dia pun kalap dan dia dengan cepat menyambar sebuah palu dan kemudian mengenai tangan Eri hingga pistol tersebut jatuh. Namun bukannya berhenti, gengs, Oki ini malah menyerang Eri, memukul kepalanya dengan
dengan palu tersebut hingga Eri ini tewas. Oki kemudian menguburkan adiknya ini di rumah sewaannya di Northridge sebelum akhirnya memindahkan mayat tersebut bersama dengan mayat Suresh dan mayat Gina ke gudang Sherman Oaks. Di tahun 1993, dengan menggunakan truk tangan, Oki memindahkan ketiga mayat tersebut ke sebuah gudang di Northridge. Disinilah, gengs, ketiga mayat tersebut ditemukan oleh kepolisian Amerika Serikat atau kepolisian Los Angeles pada tanggal 10 Agustus tahun 1994. Senjata api yang digunakan untuk menembak Suresh ditemukan oleh aparat, namun senjata pembunuh Gina dan Eri tidak ditemukan. Kasus ini sangat menghebohkan, gengs, baik di Amerika maupun di Indonesia. Oki mengaku bahwa dia telah membunuh Gina dan Eri, namun bersikeras bahwa adiknya lah, si Eri tadi, yang membunuh Suresh. Nah, belakangan setelah penyelidikan, diketahui bahwa Oki ini selama bertahun-tahun lamanya hidup dari mengeksploitasi banyak orang, gengs, termasuk istrinya dan juga seorang mantan pacarnya. Nah, karena kejahatan ini terjadi di Amerika Serikat, sementara pelaku dan korbannya adalah orang Indonesia, salah satunya warga India sih, maka sempat terjadi perebutan yurisdiksi antara Indonesia dan Amerika Serikat. Siapa nih yang berhak untuk mengadili Oki? Indonesia tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Amerika Serikat, gengs. Nah, Amerika Serikat berpendapat bahwa berdasarkan prinsip yurisdiksi teritorial, karena kejadian, bukti, serta korban ada di wilayah Amerika Serikat, maka Oki harusnya diadili di Amerika Serikat. Sementara Indonesia berpendapat karena pelaku adalah warga negara Indonesia dan korban juga adalah warga negara Indonesia nih, maka Oki bisa diadili di Indonesia. Terlebih lagi, Oki saat itu telah berada di Indonesia sebelum kasusnya ini muncul, gengs. Kantor Kejaksaan Amerika Serikat di Los Angeles telah meminta ekstradisi Oki agar dia bisa diadili di Amerika Serikat. Walaupun demikian, akhirnya Oki diadili di Indonesia karena dia telah berada di Indonesia. Kepolisian Indonesia pun bekerja sama erat dengan Kepolisian Amerika Serikat atau Kepolisian Los Angeles untuk menyelidiki dan menginvestigasi kasus tersebut, gengs. Dengan bukti-bukti yang kuat, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Mei tahun 1997 menjatuhkan vonis hukuman mati bagi Oki. Bagaimana menurut kalian, teman-teman? Apakah sepadan hukumannya? Oki pun kemudian dipenjara, gengs. Namun ini belumlah akhir dari ceritanya. Tentu saja setelah ini berbagai upaya hukum dilakukan oleh pihak Oki agar hukumannya bisa ditinjau kembali. Dia pun mengajukan banding hingga ke kasasi, namun hukumannya tidak berubah. Hingga akhirnya dia mengajukan gerasi kepada Presiden Megawati pada waktu itu. Permohonan gerasi yang pertamanya ditolak, gengs. Namun dia mengajukan permohonan gerasi kembali dan kali ini gerasinya dikabulkan. Hukumannya kemudian diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup. Nah, tapi gengs, belum juga berakhir. Yang mengejutkan nih, menurut artikel dari law-justice.co, pada bulan November tahun 2019 kemarin, Oki telah bebas dari penjara. Wow! Artikel tersebut menuliskan bahwa Oki telah mendapatkan pembebasan bersyarat dari Kementerian Hukum dan HAM, namun tidak jelas kapan Oki ini telah bebas, gengs. Menurut aku sendiri, hal ini tuh luar biasa. Nggak seharusnya orang yang telah mendapatkan hukuman mati pada akhirnya bisa bebas. Pak Oki ini termasuk orang yang sangat beruntung bisa bebas seperti itu. Tapi itu adalah pendapat aku pribadi ya, gengs ya. Pada akhirnya aku juga percaya kepada sistem. Toh dia sudah diadili, sudah dipenjara, sudah menjalankan hukumannya. Ya nggak? Dan mungkin ada hal-hal lain di balik keputusan itu yang aku sendiri nggak tahu. Kasus ini memang sih adalah kasus yang lama. Tapi walaupun dia dibebaskan tahun lalu nih, gengs, berarti dia tuh cuma dipenjara selama 24 tahun. What? Kalau dia diadili di Amerika Serikat nih, hal ini nggak akan terjadi loh, gengs. Makanya aku heran kenapa ini terjadi di Indonesia. Tapi ya sudahlah, aku yakin pasti ada alasan yang baik kenapa dia dibebaskan. Nah, bagaimana menurut kalian sendiri, teman-teman, cerita kita hari ini? Asli, aku gagal paham dari awal sampai akhir. Please komen pendapat kalian di bawah, tapi please be respectful dan be kind ya. Nah, sementara menunggu video berikutnya, aku harap kalian tetap sehat, tetap bahagia, tetap mengambil keputusan-keputusan yang bijak, dan aku akan ketemu dengan kalian lagi di video aku selanjutnya. See you!